Eh, selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini aku ada di karoseri Laksana yang ada di Ungaran, Semarang. Hari ini tuh aku tuh diundang sama Laksana buat acara buka bersama nanti sore. Tapi aku datangnya tuh pagi-pagi banget karena selain ada acara buka bersama di sini, saya itu juga ada pengenalan bodi baru, inovasinya Laksana. Nah, teman-teman pasti salfok sama kendaraan yang di sampingku ini. Teman-teman kalau ngikutin videoku, aku dulu pernah bikin review tentang bis ini tuh. Ini adalah Switch Kombi Bus yang pakai sasis Mercedes-Benz OF917 bis medium yang panjangnya hingga 10 meter, dipanjangin maksimal. Dia itu dua tipe. Yang pertama kursi social distancing 111 kalau teman-teman ingat, dan yang spesial adalah bis ini kombinasi dari kursi biasa dengan switch class di belakang, jadi setengah-setengah gitu. Nah, hubungannya apa? Hari ini aku itu mau nge-review unitnya Laksana yang terbaru. Bisa dibilang unit terbaru itu kakaknya ini, teman-teman. Kenapa kok dibilang kakaknya ini? Nah, nanti teman-teman bakal tahu deh bedanya apa, lalu spesialnya kayak gimana, dan sampai membuat aku tuh harusnya tuh undangannya sore, itu pagi-pagi aku udah ada di sini teman-teman untuk melihat unitnya secara langsung dan mereviewnya untuk pertama kali. Oke, gimana keseruan dan teman-teman pasti penasaran kan unit itu kayak gimana. Nah, panjang-panjang lagi, kita langsung aja masuk ke dalam showroomnya. Nah teman-teman, ini aku udah ada di showroomnya Laksana. Ini lagi ada persiapan nih. Kita sekarang masuk aja. Di sini ada unit display, jumlahnya ada 6. Dari sono, tuh ada motorhome, lalu ada camper van, dan di sana ada bis SR2 Panorama. Lalu di sini ada bisnya Sun. Nah ini yang Golden Dragon single glass SR2 Panorama juga. Lalu ada bis medium itu. Tapi yang bikin aku penasaran dan sampai aku bela-belain pagi ke sini buat nge-review duluan. Tuh. Bisnya Sinar Jaya. Kita mendekat ya. Nah, ini teman-teman, bis ini merupakan kakaknya dari unit Switch Kombi Bus Mercedes-Benz 917 yang pernah aku review sebelumnya. Karena ini adalah Switch Kombi Bus versi gede. Yang kecil aku review itu kan dia pakai sasis medium OF917. Kalau ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 yang mana merupakan big bus lagi, bukan medium bus. Ini inovasi yang cukup berani dari karoseri Laksana dan Sinar Jaya. Nanti aja deh, aku mau ngajak teman-teman keliling. Kita lihat eksterior dulu dari unit Switch Kombi Bus punyanya Sinar Jaya ini. Dilihat dari depan, di sini mukanya itu single glass SR2 Panorama. Kalau single glassnya Laksana itu dinamai SR2 Panorama karena selama perjalanan biar kita bisa melihat keindahan panorama jalanan. Seperti itu mungkin. Aku ngarang sih, tapi kayaknya nggak jauh-jauh dari itulah. Dia menggunakan kaca single dari dari bawah sampai atas ini. Ini kalau kita tahu kacanya kayak kaca SR1 yang single glass dulu kayaknya ya. Ukurannya kayak sama, nggak terlalu gede. Dan ini bodinya ini tingginya itu 3,7 meter aja. Dilihat dari headlampnya nggak ada perubahan, fog lamp kayaknya nggak ada perubahan ya, cuman dia lebih tipis aja, dikasih list chrome kayak gini. Lalu yang jelas ada tulisannya pemiliknya Sinar Jaya. Orang-orang pasti nggak asing dengan PO1 ini karena PO bisa dibilang PO sejuta umat sih. Ini punya kelas mulai dari kelas bawah sampai kelas tertinggi ada di PO ini. Lalu ini ada emblemnya Mercy. Di sini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626. Lalu di atas ini, di sini ada dua wiper, cuman buat nyapu bagian driver sama bagian kernet. Kok sayangnya kok nggak dikasih wiper di atas ya? Apa mungkin kalau dikasih di atas jelek mungkin ya, tapi nggak tahu juga sih. Lalu penempatan spion. Nah, spionnya di sini teman-teman. Dia pas di atasnya pintu tepatnya.
Kalau biasanya yang SR2 itu kan dia agak turun gitu ya, yang double glass ini enggak, dia dipas di pintu gini. Sekarang itu lihat nih, 1, 2, 3 itu sekarang udah trennya itu kayak melepas topi semua gitu. 2022 lepas topi. Mulai dari Sun yang pertama kali membuat bodi SR2 panorama, yang mengawali dulu yang dilaksana yaitu PO Sun. Lalu merambat ke beberapa PO sampai ini Laksana yang SR2 panorama dibuat oleh PO Sinar Jaya ini. Dari sisi depan udah selesai ya. Ada yang belum deh kayaknya nih. Kalau teman-teman perhatiin bagian depannya ini loh. Nah ini kayaknya lebih naik dibandingkan bodi yang double glass. Kalau double glass itu kayaknya ini lebih turun karena kan pembagian kacanya porsinya lebih banyak di muka. Kalau ini kacanya cuma segini, jadi bagian kawalnya ini bisa naik gitu. Headlampnya bisa naik kayak gini teman-teman. Gak ada yang dibahas lagi kan? Oke, kita pindah ke samping. Nah, samping ini yang menarik teman-teman, yang beda daripada yang lainnya. Pintunya ini menggunakan pintu tipe pneumatik, geser pneumatik, jadi dia menggunakan tombol untuk membukanya. Selendangnya S-Series ini aku seneng banget, favorit banget gitu. Itu kayak bumerang, dari kejauhan terutama, eye-catching banget, seneng aku lihat SR2 yang S-Series itu teman-teman, dibandingkan versi yang sebelumnya. Ini lebih sporty gitu. Oke lanjut, ini ada Sinar Jaya, atasnya Switch Kombi Bus. Bisa dibilang ini merupakan kakaknya dari Switch Kombi Bus yang menggunakan bodi Torista XL itu. Nah, kita buka ya. Nah, ini adalah bagasinya. Bagasinya ini bagasinya transporter, teman-teman. Yang mana transporter itu hadir untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dulu kan bis Mercedes-Benz 1626 itu kan tinggi mentoknya kan 3,7 karena alasan regulasi posisi konstruksi suspensinya yang narrow, nggak memungkinkan untuk bodi tinggi, sehingga bodinya nggak bisa buat masukin motor. Nah, Laksana juga berinovasi nih ceritanya. Dia menghadirkan SR2 transporter yang bisa muat motor. Jadi selain bisa ngangkut orang, juga bisa ngangkut motor sekaligus teman-teman. Nah, walaupun ini tingginya 3,7, bagasinya ini dipasangi speknya transporter. Jadi teman-teman misalkan naik bis Sinar Jaya yang ini ya, pengen touring tapi capek dari Jakarta ke Surabaya, kayak Jakarta ke Jogja, pengen bawa motor, sekalian bawa ini bisa teman-teman. Ini luas loh teman-teman, sekitar berapa ya tingginya? 1 meteran lah, 1 meter 20-an kalau nggak salah. Lumayan tinggi kok ini. Dan ini bisa masuk motor tanpa harus dipreteli. Mungkin yang dipreteli cuman spionnya aja. Dan oh ya, bagasinya tembus karena sasis Mercedes-Benz 1626 itu dia tipikalnya space frame. Kalau dibentuk sasis yang masih bentukan sasis itu juga ada batang sasis melintang. Jadi cuman gandeng gini, ban depan dan belakang dipisah gini. Yang misah karoseri pembuat bisnya itu teman-teman. Bisa dilihat ini kan kosong, nggak ada batang sasis yang melintang. Seperti itu. Kita tutup. Bis gede dari depan dan belakang, setengah isinya biasa, setengah isinya suite class. Nah, ini adalah bagian bawahnya kayak gini, lalu ada tulisan Air Suspension Mercedes-Benz OH1626. Nah, ini ada pilar pemisahnya antara penumpang suite class atas dengan penumpang suite class bawah, seperti itu. Aku dulu mikir gini teman-teman, ini bisa nggak ya Switch Kombi Bus dibikin bis gede? Aku pernah tanya kan waktu sharing-sharing sama Laksana, ternyata bisa, dan hari ini diaplikasikan ke unitnya Sinar Jaya pakai Mercy 1626 teman-teman. Nah, teman-teman pasti lebih penasaran kan, karena switch class-nya ini beda daripada switch class sebelumnya, dan juga beda dengan switch kombi yang ada di sana tadi. Asli, wah teman-teman pasti wow gitu. Logonya Mercy gede banget ini. Mungkin berapa meter? Diameternya 2 meteran, 2,5 meter ini kayaknya. Di bagian belakang nggak ada banyak perubahan. SR2 panorama. Ini ada tulisan Mercedes-Benz, Sinar Jaya, ya stiker-stiker standarnya Sinar Jaya gitulah teman-teman ya. Ada emblemnya Laksana, dan ini ada tulisan SR2 ECE R66. Ini adalah standar uji guling yang diterapkan oleh karoseri Laksana, sehingga semisalkan ada kejadian bis ini terguling ataupun laka, itu bodi nggak sampai masuk, nggak sampai melukai penumpang. Jadi bodi masih utuh gitu. Itu yang standar Eropa yang diterapkan oleh karoseri Laksana. Kita buka. Nah ini teman-teman dapur pacunya. Dia pakai kode mesin OM906LA. Dia pakai mesin diesel turbo intercooler. Dia itu bisa mengeluarkan tenaga hingga 260 horsepower. Dan mungkin untuk Mercy 1626 ini udah
menjadi standar bus yang lalu lalang di Pulau Jawa ya kayaknya ya. Di tol Trans Jawa itu kan dia kan harus menggunakan putaran tinggi, kecepatan misalkan 100 gitu ya. Dengan kecepatan tinggi yang dibejek secara konstan itu membuat mesin ini panas. Tapi dengan Mercedes-Benz 1626 ini itu kan dia memiliki kapasitas oli sekitar 30 liter, lebih gede dari bis pada umumnya. Jadi sehingga walaupun dipacu di putaran tinggi secara terus-menerus, secara kontinu, sistem pendinginannya masih bagus seperti itu. Makanya kenapa kok aku bisa menyebutnya kayaknya sudah menjadi standar dari bus-bus kelas middle untuk rute Trans Jawa seperti itu teman-teman. Oke, kita kemana lagi yo? Dari samping ini, nah dari samping ini, wah keren juga sih. Ini aku bilang kayak bumerang tuh teman-teman. Bentuknya L kayak gini, keren banget. Ya wes, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam biar teman-teman nggak makin penasaran. Langsung aja kita masuk ke dalam. Lumayan keren ini. Nah ini ketika kita masuk aja udah disajikan desain yang cukup mewah teman-teman ya. Ini ada dashboardnya Laksana yang terbaru dikombinasikan dengan ambient light kayak gini. Warnanya ini Tosca dan ada list warna gold di sini. Jadi menambah kesan mewah dari dashboardnya ini teman-teman. Oke, terus ini ada tombol-tombol pengaturan lampu-lampu dan ini adalah tombol modenya legalek yang permainan lampu gitu. Jadi kalau misal di berarti lampunya ganti warna merah, ganti warna ungu, warna biru, warna kuning dan sebagainya seperti itu. Terus di sini juga ada audionya, sudah ditaruh di sini, handrem di sini kecil gitu. Terus ini pandangan dari driver emang luas sih karena ini kan bodinya depannya itu single glass, jadi pandangannya luas dan semisalkan bis ini menghadap ke cahaya matahari, tenang ada ini sunscreen-nya, jadi nggak begitu silau ketika menghadap ke matahari. Oke, sampai di situ aja ya. Sekarang kita masuk ke dalam. Sebelum masuk ke dalam, ini ada kotak nih, kotak sekringnya Mercy nih. Jadi Mercy itu sekringnya kan nggak bisa ditawar ya, pasti di atas gini, di depan kayak gini. Lalu yang bikin salfok lagi adalah ini sekat. Jadi sekat pemisah antara kabin driver dengan kabin penumpang yang Laksana tipe terbaru. Dulu kalau nggak salah punya Laksana versi lama itu kurang bersahabat bagi penumpang karena pandangannya terlalu sempit teman-teman. Nah sekarang ini udah diperbaiki teman-teman. Ini udah luas pandangannya sekat. Jadi walaupun sekat ini masih aman seperti itu. Tambah cakep lagi. Yuk sekarang kita masuk aja ke dalam. Nah ini teman-teman, bis ini yang versi depan standar biasa dia menggunakan kursi dari Aldila. Seatnya kelas eksekutif 22 dikasih leg rest kayak gini teman-teman. Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 14 kursi. Standar sih nggak ada hal-hal yang spesial. Tapi yang spesial ada di bagian belakang. Yuk kita langsung aja masuk. Nah sebelum masuk ke belakang, di sini tuh ada sedikit ruang. Ini ada pintu darurat, jadi misalkan ada keadaan darurat bisa keluar dari pintu sini. Lalu di sini di dekatnya pintu darurat ini ada kayak semacam ruangan yang bisa untuk naruh seperti koper ataupun tas ataupun kardus dan sebagainya bisa ditaruh di sini. Bis ini dilengkapi toilet juga dan kayaknya bis ini peruntukannya untuk akap deh, jalan reguler. Dikasih toilet di sini teman-teman. Sini coba di sini. Jeru banget Pak. Nah toilet di sini. Nah ini dia menggunakan tipe toilet tengah. Nah, keunggulan tipe toilet tengah itu yaitu dia nggak begitu makan ruang di kabin. Cuman minusnya dia pasti sempit dan turunnya agak susah. Nah, itu cuma kayak gini teman-teman. Ini untuk ukuran badanku yang gini aja ngepres. Kalau yang lebih gede lagi bakal susah masuk nih. Dan untuk yang tinggi, ini tinggiku 167. Ini mungkin 100 berapa ya? 170 180 ini kayaknya. Yang di sini 180-an lah di sini. Lengkap sih, ini ada wastafelnya, lalu ada cerminnya, lengkap lah standar bis-bis malam pada umumnya. Oke, kita tutup dulu dan nah ini tutup lagi. Nah ini di sini ada tangga, jadi posisinya itu agak ke atas karena untuk mengakomodir si bagasi transporter yang gede tadi. Kita masuk ke ruangan kedua, suite class. Nah ini ada seperti biasa
tanaman bohong-bohongan. Nah ini semenjak awal Laksana kan udah gak ada kayak gini ya, tanaman bohong-bohongan gini. Lalu ada aksen kayu gini. Nah tapi posisinya ini beda. Kalau dulu kan sama. Ini agak lebar. Nah ini kecil. Kira-kira ada apa ya? Nah mari kita masuk. Nah ini teman-teman, untuk pertama kalinya ada sleeper yang posisinya ini double kayak gini teman-teman. Coba agak ke sini. Nah kayak gini. Wah ini luar biasa ini. Ini merupakan salah satu apa ya, inovasi yang cukup berani. Kalau ini sukses, ini merupakan terobosan yang luar biasa sih ini. Karena bis tipe switch class itu kan normalnya itu kan isinya 22 maksimal untuk bis body panjang 12 meter seperti ini. Tapi dengan adanya kayak gini, ini aja cuma separuh body, itu isinya switch classnya ini mampu menampung 15 orang loh teman-teman. Ini seumpama bisa di fullin sampai ke depan, totalnya bisa lebih dari 30 seat ini. Luar biasa ini. Kita ke belakang teman-teman. Ini ke belakang ini ada kayak tangga gini naik. Oh, berarti ini dimaksimalin nih teman-teman. Jadi biasanya di belakang ini adalah kandang macan atau tempat istirahat kru. Ini aku kayaknya belum menemukan tempat istirahat krunya di mana nih ya. Mungkin di belakang situ, mungkin di dekatnya tangga darurat. Soalnya di sini udah mentok banget, mepet banget ini. Biasanya di atas mesin kan, ini di atas mesin udah dimentokin maksimal posisinya. Lalu di bawah sini dikasih ruangan mungkin untuk naruh seperti dispenser lah atau apalah. Di sini ada gitu. Kemungkinan kedepannya bakalnya gitu. Oke, sekarang kita coba naik ya. Ini kok aku lihat kayaknya lebih sempit dari switch class yang biasanya. Yuk kita naik yuk. Ini kalau aku naik di sini rasanya kayak sempit, nggak sempit, standar sih. Tapi kalau dibilang dibandingkan dengan switch class yang udah ada, itu kayaknya ini lebih sempit dibandingkan yang anu. Karena kan emang dulu kan konfigurasinya 1-1. Ini 2-1 teman-teman. Karena untuk menambah okupansi jadi mengorbankan space-nya ini. Jadi space-nya dikurangi jadi agak sempit gitu. Ini bisa dibilang switch class versi light sih ini. Tapi masih nyaman kok untuk tinggiku yang 167. Bagian depannya ini nggak masalah, nggak jadi problem gitu. Tetap longgar. Dan untuk rebahan ini bisa rebahan maksimal sampai kayak gini. Jos tenan ini. Dan di depan udah ada avatnya juga. Oke teman-teman, ini karena udah sebelah sini, kita geser ke sebelah ya yang double, yang menjadi aku penasaran itu. Ini. Kalau naiknya dari belakang itu enak karena nggak begitu tinggi. Ini udah ada tempatnya mesin, kita ada tangga gini, kita tinggal gini aja. Nah ini, wih, ini gimana ya? Lumayan luas sih ini. Bisa sama temen di sini asik. Sebentar. Bisa direbahin nggak? Oh bisa. Nah kayak gini teman-teman. Di sini misalnya teman-teman pergi berdua sama temen gitu, asik sih ini. Nah kayak gini. Tapi misalkan perginya ini sendirian, otomatis kan sebelahnya kan orang nggak dikenal. Bisa ditutup dengan lampu ini. Jadi privasinya masih bisa terjaga seperti itu. Dan untuk longgarnya sih sama sih. Tapi plusnya kalau misalnya sebelah kosong, longgar banget ini. Bisa kelekaran semaunya kita. Semisalkan ini penumpang yang sini turun, ini harus ngelewatin ini dulu teman-teman. Jadi kayak gimana ya? Yang sebelah sini kayaknya agak ribet deh buat turun, karena harus permisi dulu, terus ini harus turun dulu seperti itu. Tapi kalau untuk ruang, feel-nya lebih longgar daripada yang sebelah. Walaupun ukurannya sama gini, ukuran kasurnya ini sama ini. Juga dilengkapi dengan ini audio video on demand, tapi kayaknya untuk ngecas HP di mana ya ini ya? Belum nemu. Oh di sini di avatnya nih teman-teman ada. Biasanya kan di sini kan kalau switch class. Jadi dia ngorbanin space sekitar segini yang bisa buat cup holder, buat naruh apa? Cup holder, lalu naruh HP, biasanya buat untuk ngecas, itu nggak ada di sini. Ini bener-bener switch class versi LED biar menampung penumpang lebih banyak. Setelah kita nyoba yang bagian belakang, karena naiknya kan cukup mudah ya karena ada tangganya. Sekarang kita naik yang bagian atas teman-teman. Nah pasti teman-teman ada banyak yang tanya sih, cara naiknya gimana, kan nggak ada tangganya. Jadi sebetulnya ini lebih sempit dibandingkan switch class yang udah hadir sebelumnya, karena kan emang konfigurasinya 21 ya. Tapi ini malah lebih mudah untuk naik teman-teman, karena
posisinya ini loh. Nah, gini. Nah, tinggal naik gini. Nah, kayak gini. Banyak versi sih, kalau aku caranya naiknya enaknya kayak gitu. Langsung nah gini. Di kursi yang depan ini, yang paling depan ini feel-nya lebih longgar karena depannya udah nggak ada lagi, udah tembok kayak gini. Lebih gimana feel-nya ya? Lebih nyaman aja sih di sini. Lebih cerah gitu, lebih terang gitu. Dan kacanya ini pandangan juga lebih luas, walaupun di sini ada pilarnya kayak gini. Terus ada lampunya Laksana ini. Ini kalau aku pengalaman naik bis Laksana yang kayak gini ya, biasanya ini nih yang bikin nggak bisa tidur karena ini lihatnya udah gelap, ini terang sendiri bisnya. Aku akalnya ditutupin kayak gini. Nah, ditutupin kayak gini bisa seperti. Tadi setelah kita muter-muter lihat Swiss Kombi Busnya PO Sinar Jaya, dan pasti teman-teman pada tanya ini tentang konfigurasi 21-nya Sinar Jaya ini yang Swiss Class itu, yang out of the box. Makanya kita langsung tanya aja sejarahnya kok bisa tercipta ini. Kita sekarang udah bersama dengan Bapak Teddy selaku direktur dari PO Sinar Jaya ini, teman-teman. Pak, selamat malam Pak. Malam. Pak, saya mau tanya Pak, ini kok bisa terciptanya Swiss Kombi Bus yang gede ini? Nah, gimana Pak ceritanya Pak? Sejarahnya gitu. Sejarahnya gini, sejarah Swiss Class sudah tahu dong sejarahnya? Sejarahnya Swiss Class sudah tahu kan? Iya. Berarti kan yang kombinya kan? Ya, kenapa kok? Kan kenapa juga 21? Iya. Ya. Jadi ini kombinasi antara transporter bus dengan Swiss Class. Oke. Itu yang pertama. Karena kebutuhan banyak penumpang kami, kebutuhannya itu bagasi besar karena mereka jalan-jalan. Dolan-dolan lah. Mereka jalan-jalan nih ke Jogja. Iya. Mereka komplain, wah saya bawa oleh-oleh ini bagasinya nggak ada. Oke. Jadi kita bikinlah bagasi besar, apalagi ini bisa muat motor. Jadi transporter polanya itu. Itu yang pertama kan Mas. Berarti selesailah masalah bagasi. Masalah bagasi selesai. Ya. Oke. Saya harap selesai. Paling tidak kita sudah menghasilkan sesuatu yang mereka minta, yang penumpang kami butuhkan. Oke. Nah terus kedua, penumpang itu juga kadang-kadang mereka berjalan dengan anak, dengan orang tua. Nah mereka komplain juga, wah ini saya dengan orang tua udah nyaman nih, bisa rebahan lah, bisa selonjoran dengan keluarga. Nah cuman kan ini sendiri-sendiri. Nah kadang-kadang orang tua itu butuh yang bantuin, butuh apa, mereka nggak nyaman gitu loh, terutama anak kecil, anak bayi gitu Pak. Betul, bayi atau anak kecil yang balita lah, takutnya dia nakal apa-apa, jadi ibunya kan sampingnya nih, bahkan ada yang mereka berpergian dengan, jadi dari satu itu jadi dua. Satu jadi dua. Jadi istilahnya gini, satu Swiss Class itu diisi dengan anak yang kecil. Oh, anak kecil sama ibunya sampingnya. Gitu? Oh, karena sempit banget berarti Pak jadinya? Ya daripada misah. Ya daripada misah ya itu. Oh gitu. Jadi itu terjadi di penumpang kami, dan akhirnya kami pikir sudah saatnya bikin yang family. Oh, konsepnya gitu. Ya sebenarnya ini tulisannya kurang nih. Swiss Kombi Bus. Harusnya ada family. Oh gitu, Swiss Kombi Bus family. Iya, jadi ini peruntukan untuk keluarga. Berarti ini bus ini untuk mengakomodasi orang yang pengen bepergian bersama keluarga. Ya, bisa suami istri. Suami istri. Bisa anak dengan orang tua. Anaknya pun bisa kita dengan orang tua kita. Atau kita dengan anak kita. Ya kalau misalkan bepergian sendiri memilih kursi yang sendiri satu, kan ada alternatif ya. Tapi kalau sama keluarga bisa. Ya dua, kan enak tuh, nyaman kan. Jadi kalau ada apa-apa bisa ngobrol, nggak perlu buka di gorden teriak-teriak ke sebelah.
Ini kan lebih akrab gitu. Terus tanya lagi Pak, ini pasti yang netizen itu pasti tanya, itu gimana kalau membedakan ini keluarga atau bukan gitu? Nah, untuk yang ini, Ya. kali ini kita tambah fitur sebenarnya untuk pemesanan tiket dengan jenis kelamin. Sama itu dulu. Gitu, oke. Jadi kalau nggak keluarga, kalau cowok sama cowok, kalau dia mau boleh. Oke, bisa berarti misalkan nih datang ke agen cowok sama cowok gitu Ya, aman. nggak apa-apa, aman dong. Kalau Atau cowok orangnya sama nggak cowok. kenal pun, Iya. tapi sama cowoknya. Cowok, asalkan mereka saling mau ya. Oke. Ya, itu loh. Saya pikir itu kan salah satu solusi. Kita kan tidak ada perbedaan jenis kelamin. Oke Pak. Iya. Nah, terus kedua, kalau dia memang beda kelamin, berarti pasangan suami istri. Pasangan suami Kan kita istri. selalu sekarang udah tertib sekarang. Oke, Pak. Tertib dengan kartu keluarga. Oh, berarti harus menunjukkan kartu Menunjukkan keluarga dong. untuk naik Iya ini. dong. Yang untuk yang beda jenis kelamin gitu. Betul. Karena kan kartu keluarga kita sekarang, terima kasih kepada pemerintah Pak Jokowi, kan tertib sekarang. Oh, harus tertib. Karena BPJS juga kan kartu keluarga acuannya. Iya, betul, Pak. Iya kan? Jadi Iya. sekarang kita bisa pakai itu. Oh, gitu. Wah, ini Ya, berarti- jadi kalau yang buat pacaran, nanti dulu. mohon maaf nih, yang di awal udah komen-komen, wah ini bisa buat sama ayang nih ya. Iya, itu Kayaknya belum bisa terakomodir dengan adanya di sini, belum. teman-teman. Karena kita khusus yang untuk family kan. Jadi di sini hadir ini untuk mengakomodir orang-orang yang ingin bepergian sama anaknya, sama orang tuanya, atau Betul. sama satu keluarga. Suami istri kan. Suami istri. Nah, dengan dibuktikan dengan kartu keluarga tadi Pak ya, ya. atau dan lain sebagainya yang Betul. intinya itu menunjukkan bahwa itu suami istri yang sah. Ya, betul. Seperti itu teman-teman. Jadi dan kedepannya berarti sistem tiketingnya Sinarja itu yang untuk Ditambah- khusus ini ditambah fitur. klik fitur jenis kelamin itu Pak ya. Jadi misalkan di blok ini laki-laki, yang perempuan nggak bisa ngisi sebelahnya gitu. Betul. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi jangan senang dulu. Udah ada dipikirkan sama Sinarja sampai ke situ Pak ya. Ya, karena kan sebenarnya kan kita akomodir kan kebutuhan keluarga. Oh, hadirnya untuk kebutuhan keluarga seperti itu. Mungkin juga kita ada kekurangan ya. Mohon bisa dibantu Mas Siap, supaya Pak. di komennya di forward ke kita ada Pak Eko. Iya sama Pak Eko. Udah kenal kan? Udah. Jadi dengan diteruskan supaya kita lebih baik lagi. Oke Pak, siap Pak. Nanti kalau misalnya udah jalan, saya dikabari Pak ya. Siap. Ingat kok. Tapi ya intinya kita perlu masukan. Oke ya. Pasti. Kan ini produk ini terjadi karena masukan dari para penumpang kami. Mungkin nggak semuanya kita tidak ada gading yang tidak retak. Pasti. Kita pun juga banyak kekurangannya, Mas. Berarti kita butuh masukan itu. Pasti. Oke. Tambahan lagi untuk yang Apa? kelas premium ini, Ah. asuransi penumpangnya kita tambahin ya kok ya. Oh ditambahin Pak? Tambah, kita diam-diam kita tambahin, walaupun kita nggak pernah expose. Oh, untuk khusus untuk kelas suite Kelas, ini? ya kelas premium 32 Oh, Lecres. yang eksekutif yang 32 Lecres Iya. sampai kelas suite Si class. kelas. Itu kita ada tambahan asuransi Termasuk untuk yang penumpang. double decker itu juga Pak? Double decker juga. Oke. Ya jadi itu amit-amit kita nggak mau pakai ya, Ha-ha. tapi kita ekstra kita tambahkan Ekstra tambahan perlindungan untuk penumpang. penumpang. Iya. Jadi kelas pun dibedakan dari asuransi ya. Bukannya kita mau mencapai amit-amit ya, Iya. tapi kan namanya kita Sedia ada payung. proteksi tambahan gitu. Proteksi tambahan Pak. Ya. Wah, luar biasa nih, dapat insight luar biasa ini. Jadi teman-teman, itu aja video review tentang Suits Kombi Bus dari Sinarjaya ini. Terima kasih sudah nonton video kali ini, dan Pak, terima kasih atas waktunya Pak ya. Sama-sama, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya, dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.